Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif, tepatnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Oke, kali ini kita akan ngobrol tentang hukum menggambar, haram atau halal atau seperti apa. Dan mengapa ada beberapa ulama yang sampai sekarang masih mengharamkan menggambar. Selamat menonton. Dalam KBBI dikatakan bahwa gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan pensil atau alat apapun pada sebuah media. Sedangkan menggambar adalah proses untuk membuat gambar. Dalam Islam, menggambar disebut dengan istilah taswir atau gambar yang berarti hanya dua dimensi, artinya hanya memiliki panjang dan lebar, atau hanya bisa dinikmati dari satu arah saja. Berbicara tentang menggambar dalam Islam, menggambar itu dibagi menjadi dua ya. Ada menggambarnya itu yang pertama yaitu makhluk yang tidak bernyawa seperti gunung, pohon, batu, tanah, matahari dan lain-lain lah. Nah, itu kan tidak bernyawa. Nah, para ulama membolehkan menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Itu hampir semua ulama sepakat. Artinya tidak ada pertentangan untuk menggambar atau melukis benda-benda yang tidak bernyawa. Beda lagi ketika menggambar benda yang bernyawa. Yang bernyawa itu di sini konteksnya manusia dan hewan. Nah, ternyata para ulama beda pendapat. Secara umum ulama di seluruh dunia terbagi menjadi 3 pendapat mengenai menggambar makhluk yang bernyawa itu. Yang pertama adalah yang membolehkan secara mutlak. Yang kedua, membolehkan namun dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang ketiga, yang mengharamkan secara mutlak. Siapa ulama yang membolehkan secara mutlak? Nah, itu adalah ulama-ulama kekinian atau yang kadang-kadang disebut dengan istilah ulama-ulama liberal. Artinya mereka berpandangan bahwa seni itu hanya sebagai ekspresi dan tidak usah disangkut pautkan dengan agama. Nah, ulama-ulama yang membolehkan ini berargumen dengan cara pandang filsafat, khususnya filsafat materialisme yang memisahkan antara urusan dunia atau urusan hal-hal kehidupan sehari-hari dengan urusan akhirat. Jadi ya seni aja gitu. Urusan akhirat, urusan sholat, urusan beribadah silakan aja gitu. Yang kedua adalah ulama-ulama yang membolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya seperti apa? Misalkan syaratnya itu seperti tidak boleh menggambar zat Allah, zat Rasul, zat para nabi, zat malaikat, ataupun menggambar sesuatu yang bisa menimbulkan gairah, kemudian menimbulkan nafsu, kemudian tidak boleh menggambar untuk menghina ya, dan lain-lain lah. Nah, ulama-ulama yang berpendapat seperti ini yaitu golongan ulama-ulama moderat, seperti di Darul Ifta Mesir, kemudian di mayoritas ulama-ulama Indonesia juga seperti ini ya, boleh asal ada syaratnya gitu kan. Yang ketiga ada ulama yang mengharapkan secara mutlak. Biasanya pandangan ini keluar dari ulama-ulama yang memang memiliki gaya berpikir konservatif dan mereka menggunakan teks Arab atau teks-teks Al-Quran dan hadis secara tekstual gitu. Lantas apa alasannya atau apa dalilnya mengapa kok banyak ya ulama-ulama yang mengharamkan menggambar? Mengutip dari halaman republika.co.id, seorang dosen Mahad Ali yang bernama Doni Eka Saputra mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa ada ulama yang mengharamkan menggambar secara mutlak. 1, karena dianggap menandingi Allah sebagai pencipta. Nah, alasan mereka ini atau argumentasi mereka disandarkan pada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Waman azlamu mimman khalaqon ka khalqi. Siapa yang lebih dolim? Orang yang menciptakan sesuatu melebihi atau seperti ciptaanku. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat sebuah karya yang menyerupai karya Tuhan atau menyerupai karya Allah disebut sebagai orang yang paling zalim. Namun ulama yang membolehkan menyanggah bahwa hadis ini dimaksudkan bahwa orang-orang yang membuat karya itu kemudian merasa sombong, merasa ujub, merasa ria, merasa hebat gitu. Nah, sehingga menegasikan peranan Tuhan dalam karyanya. Maksudnya kalau misalkan kita berkarya, karya kita bagus dan kita tidak merasa sombong atau tidak merasa lebih hebat apalagi menandingi Tuhan, nah maka itu boleh-boleh saja. Itu menurut ulama yang membolehkan. Alasan kedua yaitu pelukis mendapatkan azab yang pedih. Argumentasi kedua juga disandarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Inna asyaddan nasi azaban innallahi yaumal qiyamati al-masuruna. Sesungguhnya siksaan manusia yang paling pedih menurut Allah di yaumal qiyamah yaitu orang-orang yang suka menggambar. Nah, kita pahami bersama di keterangan-keterangan yang lain bahwa dosa terbesar itu dalam Islam adalah dosa syirik, yaitu dosa menyekutukan Tuhan. Nah, artinya kalau dikorelasikan dengan hadis ini, azab yang paling pedih dan dosa syirik, nah maka sebenarnya ada benang merah gitu, bahwa gambar atau orang yang menggambar, yang membuat karya gambar yang akan mendapatkan azab pedih itu yaitu ketika gambarnya itu digunakan sebagai media untuk syirik atau perantara untuk syirik, untuk menyekutukan Tuhan. Kalau karyanya tidak jadi sarana untuk syirik, apakah itu boleh? Nah, itu boleh, kata para ulama yang membolehkan, bukan kata saya. Alasan ketiga yaitu gambar atau lukisan menjadi penghalang dari datangnya malaikat menuju sebuah rumah. Ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawwir. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk pada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan. Nah, ulama-ulama yang membolehkan menggambar kemudian berpendapat bahwa hadis ini ditaksis atau dihususkan. Yang dimaksud gambar di sana itu adalah gambar anjing dan babi. Nah, artinya kalau gambarnya bukan anjing dan babi ya boleh-boleh aja gitu kan. Nah, bahkan di keterangan yang lain pernah diriwayatkan bahwa setan itu tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah gara-gara ternyata di dalam rumahnya itu ada gambar seorang, ada lukisan seorang ulama. Nah, ternyata setan baru melihat lukisannya aja udah takut ya sama ulama itu. Apalagi kalau ada ulamanya gitu. Artinya kalau gambarnya atau lukisannya bukan anjing atau babi berarti tidak jadi masalah. Bahkan kalau lukisan orang soleh itu sangat dianjurkan. Alasan keempat yaitu menyerupai perilaku orang-orang kafir katanya. Karena dalam sejarahnya khususnya ketika masyarakat Arab pra-Islam, artinya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, banyak orang-orang Arab waktu itu yang membuat sebuah karya, baik itu patung ataupun karya gambar yang kemudian dijadikan sarana kemusyrikan tadi. Nah, ulama yang melarang menggambar mengatakan bahwa ketika hari ini kita menggambar atau ada orang yang menggambar, maka itu meniru perilaku orang-orang kafir zaman dulu. Nah, karena ada sebuah keterangan katanya kan, hadis juga ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongannya. Nah, sehingga ulama yang mengharamkan menggambar itu melarang gitu kan, perilaku menggambar karena melihat dari sejarahnya dulu orang-orang kafir suka menggambar. Namun jika kita lihat konteks hari ini, menggambar itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kafir ya, bahkan di seluruh dunia siapapun menggambar menjadi sebuah aktivitas yang biasa saja gitu. Malahan gambar hari ini bisa menjadi media atau bisa menjadi alat untuk apapun, untuk hal positif maupun negatif. Menggambar bisa jadi alat pemecah belah, bisa juga menjadi alat pemersatu. Menggambar bisa menjadi alat propaganda perang, bisa juga menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Gambar bisa membuat kita lalai, namun di sisi lain gambar juga bisa memperkokoh keimanan kita. Jadi intinya gimana dong menggambar? Itu terserah kepada teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti ulama yang mengharamkan menggambar ya silakan, itu terserah karena ada argumentasi, ada dalilnya. Kalau teman-teman ingin mengikuti ulama yang membolehkan menggambar secara mutlak, silakan, berarti bebas gambarnya. Kalau saya cenderung pada pendapat ulama yang membolehkan menggambar namun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Makanya saya suka menggambar. Dan sebagian dari pendapatan saya memang didapatkan dari dunia gambar. Tapi intinya kalau teman-teman suka menggambar, mari kita menggambar hal-hal yang positif yang bisa menebarkan kebaikan dan kedamaian untuk semuanya. Karena siapa tahu salah satu gambar kita bisa membuat orang lain berubah menjadi lebih baik, dan mungkin itu menjadi sebuah amalan yang memang dinilai sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ya, Imam Al-Ghazali juga katanya wasilah masuk surganya itu mendapatkan rahmat Allahnya itu karena membiarkan lalat meminum tinta yang biasa dia pakai untuk menulis. Siapa tahu teman-teman juga nanti menggambar dan gambar itu positif sehingga membuat orang lain menjadi lebih baik. Nah, siapa tahu gambarnya itu jadi wasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.